Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Selamat pagi Romo. Apa kabar? Luar biasa. Sehat Romo. Saya sudah hampir beberapa minggu meninggalkan paroki, berkunjung ke tanah misi bersama Pak Uskup di Papua. Maka agak lupa, berangkat bulan November sampai bulan Desember. Berangkat belum Advent, pulang sudah Advent. Jadi lilin lupa tadi dinyalakan. Juga lupa taruh evangelarium. Maka saya sudah mirip di sana itu, saya melihat warnanya sama, tapi di sini berbeda-beda sekarang ya, variatif gitu. Saya sama juga sudah mirip, warna sudah mulai hitam, rambut sudah mulai keriting begitu. Saudara-saudari terkasih, ada hal yang menarik. Ketika kami berkunjung ke tanah misi di Papua di pedalaman itu bersama dengan Bapak Uskup, pemberitahuannya itu 2 bulan yang lalu. Wah, mau datang. Jadi kami semua para romo-romo yang sudah pernah berkarya di sana. Yang menarik adalah ketika mereka tahu itu, ada seorang anak yang dengan luar biasa itu memberikan suatu persiapan yang yang menurut saya cukup unik. Dia membuatkan topi hanya khusus untuk saya sampai malu begitu ya. Karena ada banyak yang lain, apalagi ada Bapak Kardinal ini ya. Tapi dia tidak diberikan topi, karena sudah punya topi kan, topi uskup toh. Saya dibuatkan satu topi yang dibuat dari kulit kayu. Anak ini 2 bulan lamanya mencari kulit kayu di atas gunung. Dan membuat benang-benang, disusun dengan baik, lalu dibuatkan topi. Dia membuat itu, mendapatkan bahan-bahan itu dengan susah payah, karena di atas gunung itu. Dan kemudian setelah jadi dirangkai dengan baik dan akhirnya sampai selesai dibuat dengan sangat luar biasa. Saya berikan contoh ini. Nah, ini dia. Nah, ini. Kalau saya pakai begini ya. Nah, ini. Ini luar biasa dari kulit kayu dan kemudian dibuat dengan sukacita menunggu sampai saya datang dan diberikan kepada saya. Ya, jadi seperti ini. Jangan kelamaan kalau begini. Nah begini, ini nggak boleh kelamaan karena nanti takutnya orang-orang berpikir lain, ada pastor naik haji begitu ya. Jadi saya coba taruh saja dulu ya, begitu. Kalau ada yang mau minta, saya pasti nggak akan kasih, walaupun saya murah hati. Kalau ada yang mau membeli, saya tidak jual. Kemarin ada yang bilang, Romo saya tukar sama Alphard gimana? Nggak akan saya kasih, tapi saya pikir-pikir dulu. Enggak lah, bercanda ya. Jadi ketika kami mau datang itu, anak ini sudah mempersiapkan. Ya, anak ini bukan anak SMP, ini anak SD. Udah pandai membuat seperti ini. Dan saya merasa bahwa apa yang ditunggu-tunggu dan kemudian datang diberikan, itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya ya. Kenapa sampai dia membuat seperti ini? Tentu para orang tua yang ada di sana mungkin dia, wah ini yang dulu pernah melayani di tempat ini, naik-naik gunung untuk misa, segala macam, jadi sebagai ucapan terima kasih diberikan seperti ini. Karena waktu saya pulang aja begitu ya, ketika kembali baru diberikan ini. Sebagai ucapan terima kasih dan syukur. Saudara-saudari terkasih, nampaknya hal yang sama juga terkait dengan masa Advent ini. Ini adalah satu masa di mana kita itu menantikan kedatangan. Kalau menantikan kedatangan, ada suatu suasana yang pasti berbeda. Misalnya, kalau saudara-saudari, mungkin tadi seperti anak kecil tadi, yang kalau menunggu kedatangan yang dinanti-nantikan dengan senang, dia merangkai sesuatu yang baik, yang bagus untuk diberikan. Ya, menantikan dengan persiapan, mendapatkan sehingga ketika sampai diberikan. Dan itu adalah sebuah hadiah dalam persiapan dirinya. Nah, bagi kita juga mungkin saudara-saudari, kalau saudara-saudari misalnya dulu waktu SD ada karya wisata mau pergi ke Ragunan misalnya begitu saja, itu sudah nggak bisa tidur kan, malam-malam bangun, kapan pagi, kapan mau pergi piknik begitu. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam hal penantian yang kita rayakan pada kesempatan hari ini, yaitu suatu masa di mana kita menantikan Kristus yang akan datang. Suasana yang kita lihat dalam lilin ini, 2 dinyalakan, 2 lagi belum. Artinya ada satu hal yang nanti akan datangnya sebentar lagi,
sebentar lagi dan hati kita girang dan gembira. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menantikan itu, kita harus berbuat apa? Tadi saya contohkan seorang anak kecil ini berbuat satu yang sangat berguna. Bersyukur, merangkai dengan susah payah melakukan itu, tapi dilakukan dengan gembira. Membuat topi yang tidak ada harganya ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau pada hari ini bacaan yang kedua, kita diajak untuk mempersiapkan. Mari kita dengar dulu bacaan dari yang pertama ini. Dari kitab Yesaya, pada akhir zaman sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara-saudari harus mengenal dulu dua kata ini, yaitu tunas dan taruk. Tunas yang dimaksud di sini yang disebut dengan tunggul Isai, ya, tunggul Isai itu adalah tunas. Tunggul Isai adalah tunas dari Isai, bapaknya Daud. Nah, tunggul itu semacam pohon yang sudah ditebang, tinggal ada sedikit aja nampak ke tanah batangnya. Dan disitulah muncul tunggul atau tunas baru yang akan menjadi pohon. Nah, kemudian tunas ini adalah tunas yang subur, tunggul yang subur, yang nantinya akan ada taruknya. Apa itu taruk? Taruk itu adalah seperti cabang bunga yang bakal menjadi buah. Nah, disitulah disebut taruk, dari pangkalnya akan tumbuh dan pangkalnya akan berbuah. Nah, orang abad-abad pertengahan menafsirkan ini tunggul Isai itu adalah Isai bapaknya Daud, sedangkan tunasnya adalah Bunda Maria, dan taruk ini adalah Kristus, buah. Gambaran ini saudara-saudari, gambaran di mana bangsa Israel yang pada waktu itu berada dalam keadaan yang susah. Mereka dibuang, diperebutkan tanahnya oleh bangsa-bangsa di luar Israel, diungsikan kemana-mana, dan mereka itu penuh dengan kekecewaan dan ketakutan. Harapannya itu seperti pohon yang sudah tidak ada buahnya lagi, kering dan dibabat, habis, dan tidak punya makanan lagi, tidak ada harapan lagi. Jadi pohon yang sudah kering dan ditebang seperti itu. Ternyata di sini Nabi Yesaya memberikan harapan, Tuhan akan menumbuhkan tunggul yang baru, tunas yang baru, dan ada buahnya, ada harapan bisa dimakan. Nah, ini adalah satu perbuatan yang ajaib untuk memulihkan kembali orang-orang yang putus harapan pada waktu itu. Dan mereka menanti-nantikan itu, dan sudah dekat dan sudah diterima. Buah itu akhirnya membuat mereka hidup kembali, mengumpulkan kembali sisa-sisa Israel dan kembali membangun lagi. Tapi dalam bacaan yang kedua sekarang Yohanes menekankan, mengingatkan lagi, dulu pada waktu Tuhan membuat baik, mengumpulkan kembali, menumbuhkan kembali harapan, memberikan buah, dan dimakan buah itu menjadi suatu makanan yang bisa menyuburkan bangsa Israel. Sekarang apa yang terjadi? Orang-orang diajak untuk melakukan yang namanya janji Tuhan. Kalau Tuhan memberikan harapan pada waktu tadi di zamannya Nabi Yesaya, sekarang Tuhan menagih harapan itu yang sudah ada. Apa tagihannya? Kalau sudah makan buah itu, mana hasilnya? Buah tadi, pohon tadi ibarat sebuah bibit, tunggul Isai tadi, dan kalau misalnya bibit itu jatuh, harusnya dia menghasilkan buah. Tetapi di sini ternyata sama dikatakan, ketika mereka dipanggil untuk dibaptis, maka sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat orang-orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Tuhan? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Nampaknya buahnya dimakan, buahnya ditelan, menjadi kenyang, tapi tidak bisa menghasilkan buah bagi orang lain. Jadi bibit yang subur yang sudah dimakan tadi, tunggul Isai tadi, tunas tadi, tidak menghasilkan apa-apa dalam diri orang itu. Maka ditagih janjinya, harusnya
ini menjadi ladang yang subur. Satu tumbuhan sudah berbuah, lalu tunasnya tumbuh lagi, dan akhirnya begitu terus, dan akhirnya menjadi hutan lebat yang subur. Tetapi gara-gara ada yang tidak berbuah, maka harapan itu ditagih. Ini sama halnya persiapan kita. Persiapan kita ketika kita diajak untuk bertobat, melakukan pertobatan, yaitu adalah melakukan pertobatan dengan rasa syukur. Rasa syukur atas apa? Karena Tuhan telah memberikan sebuah kesuburan, sebuah makanan yang menghidupkan kita, sebuah makanan yang membuat kita itu menjadi kenyang kembali, memulihkan harapan. Maka sekarang ditagih. Kalau sudah mengenal Kristus, kalau sudah dibaptis, mana buahnya? Mana buahnya yang bisa nanti dimakan untuk orang lain? Kok tidak menjadi subur? Kok malah kering? Nah, itu Yohanes menagih janji itu. Nah, kalau kita seperti anak kecil yang saya ceritakan tadi, kita bisa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka walaupun pertobatan itu susah, walaupun mengubah sikap itu susah, tapi kita lakukan dengan gembira, merangkai sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga ketika Tuhan datang, kita hadiahkan itu seperti topi ini, dihadiahkan. Jadi melakukan itu bukan dengan bersungut-sungut pertobatan itu, tetapi dengan gembira karena sudah diberikan kehidupan, karena sudah diberikan buah itu oleh Tuhan sendiri. Apa langkah kecil yang dilakukan? Yang paling jelas adalah Tunggul Isai itu punya ciri khas, yaitu buah yang bisa merukunkan. Digambarkan bagaimana kambing dan juga singa bisa bertemu bersama, merumput bersama, dan disitulah tugas buah itu. Semoga pertobatan kita bisa mendamaikan kita dengan orang lain dan merukunkan banyak pihak. Sehingga ketika langkah kecil kita lakukan itu, itulah pertobatan satu-satu yang masih ada banyak yang lainnya yang membuat kita juga selangkah lebih maju untuk memberikan mahkota ketika kelahiran Kristus datang di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Amin.